Sebenarnya Mikana mau tahu nggak kenapa nama Tuhan Mikana tidak ada dalam kitab Mikana lagi? Mau tahu nggak? Iya, kenapa? Oke, Mika, karena memang kitab yang Mikana imani itu dalam perspektif agama kami, Al-Quran menyatakan bahwa itu telah dirubah, disembunyikan. Maka kebenaran sejati telah disembunyikan oleh tangan-tangan jahil yang Mikana akui sendiri. Mereka telah merubah-rubah nama Tuhan. Dalilnya ada di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidi thumma yaquluna hadza min indillah. Mikana kata Allah, itu tidak pernah disematkan kepada berhala manapun. Kalau ada silakan tunjukkan manuskripnya. Inilah bukti Allah dengan sendirinya menjaga namanya menjadi mulia dan tidak ternistakan sehingga tidak termasuk di dalam kitab karangan manusia. Makanya hanya ada kata Allah itu di Al-Quran. Karena nama Allah itu adalah asma mulia. Jangankan disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Makanya sekarang sudah mulai terjadi nih, ya, dengan api. Sudah mulai banyak yang tahu nama yang kudus itu siapa, Bapak Yahweh. Makanya banyak yang sudah memanggil. Karena Bapak menubuatkan, tetapi selama 17 abad, nama itu mau dikeburkan oleh dunia, ya. Diganti dengan nama Kurios lah, Gad lah, Allah lah, segala macam, ya. Tetapi Bapak juga menubuatkan Jefanya 3:9. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Makanya lihat tuh saudara-saudaraku, di zaman sekarang ini. Mika. Apalagi ada lagu Yahweh Sudah Mikana Rafa, ya kan? Sudah banyak bangsa-bangsa yang mengenal nama yang kudus itu dan memanggil namanya yang kudus itu. Karena apa? Sudah dinubuatkan oleh Bapa bahwa bangsa-bangsa bibirnya akan dibersihkan. Mika. Makanya kami memanggil nama yang kudus, nama yang benar. Mika. Haleluya. Terima kasih Tuhan Syam. Terima kasih. Udah. Terima kasih Pia Serba. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mikana tunjukin kontekstual pengajaran bahwa memang
kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh? Silakan. Tapi itu kakak sayang, saya sudah tunjukkan datanya nih. Sekali lagi saya tunjukkan lah. Terima kasih Bang Yoel. Ya, silakan. Yang mengatakan bahwa kata kurios dalam kitab Timotius itu adalah terjemahan dari kata Yahweh yang memberitahu Mikana siapa, ilmunya dapat dari mana. Silakan. Oren. Ya ampun, berulang-ulang lagi ditunjukin. Saya dari tadi saya nggak dapat. Dari tadi saya belum dijawab. Yesaya 42:8, ego kurios. Nah, ini kurios ini diterjemahkan dari nama mana? Nama Yahweh. Jadi orang di dalam bahasa Yunani nama Yahweh itu sudah diganti menjadi kurios. Jadi kalau kita temukan di PB ada kurios Yesus Kristus, itu diterjemahkan dari nama apa? Ya Yahweh Yeshua Mashiach. That's it, simple. Masih tahu siapa itu? Wow, haleluya. Ya, berarti itu dapat interpretasi sendiri. Ya iya dong, kalau harus Bukan. Oh. bukan Berarti dari Mika saya sendiri, yang tapi bukan, karena kan kita temukan di PB namanya kan kurios Yesus Kristus. Lah kurios itu Iya. diterjemahkan dari nama Yang apa? mengatakan- Yahweh. Yesua diterjemahkan dari Nah, nama itu kan Septuaginta. Yesus diterjemahkan dari nama Septuaginta, apa? kan? Yesua. Iya. Yang Mika bilang bahwa kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh itu kan Septuaginta. Kenapa kita tahu? Karena ada teks Ibraninya. Jadi kita tahu kalau ternyata kurios itu diterjemahkan dari kata Yahweh untuk satu ayat, walaupun yang lainnya adalah Theos. Pertanyaannya adalah untuk khusus kitab Perjanjian Baru, dari mana Mikana tahu bahwa penterjemahnya juga menerjemahkan kata Yahweh menjadi kurios? Tahu dari mana? Itu pertanyaannya, Mika cantik. Ya taunya kakak sayang, karena di PB itu semua hanya kurios Yesus Kristus. Lalu kemana nama Bapak berarti tahu Yahweh? sendiri. Karena Berarti Mikana simpulkan sendiri. ya Ruh Kodes kan mengajari kita, karena cara untuk mengerti firman Elohim ini bilang apa? dong. Nah, ini Bilang nih. dong kalau Sebentar, dari tadi sebentar. Ruach Kodes. Oke, Kalau karena Ruach gini Kodes ya. nggak bisa dibantah. Iya dong, karena firman Elohim tertulis di Efesus 1 ayat 17. Supaya Elohim Tuhan Wah. kita, Yeshua HaMashiach, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Kan kita nih bertanya-tanya nih di dalam manuskrip yang berbahasa Yunani. Loh, kok semuanya kurios Yesus Kristus? Ini nama Yahweh kemana? Ya karena sudah diterjemahkan menjadi kurios, kakak sayang. Oh, haleluya. Makanya Dan kita yang dikembalikan memberitahu itu adalah Roh mulut kita Kudus. dibersihkan. Iya kan kita Dan membaca yang kitab suci mengatakan itu kan. Mika, Iya karena Ruach HaKodes lah yang mengajari saya, yang memimpin saya, yang menuntun saya sampai sejauh ini. Makanya mulut saya dibersihkan untuk tidak lagi memanggil nama ilah bangsa-bangsa lain, tetapi memanggil nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa. Oh haleluya, terima kasih Bapa. ya, pertanyaannya adalah dari mana Mikana tahu bahwa yang memimpin Mikana itu adalah Ruach Kodes bukan roh iblis? Loh, karena Bapak berfirman toh menubuatkan di Jefanya 3 ayat 9 tadi. Jefanya 3 ayat 9. Apa itu? Gimana bunyinya? Tetapi sesudah itu aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Oh, haleluya. Mika, bisa tunjukin satu orang Yahudi yang memanggil nama Tuhan dengan Yahweh nggak? Sebenarnya ada mungkin teman-teman yang punya data, tapi mohon maaf Uni sayang, iman saya tidak merujuk kepada Yahudi yang menolak memanggil nama Bapa Yahweh. Terus Iman Mikana saya tahu dari merujuk mana kepada kalau perintah nama Bapa Bapa itu di sorga. Yahweh? Loh, ya di dalam firman Tuhan ini dong. Itu kan huruf yang tidak ada nikut, Yod He Vav He. Kok bisa dipanggil Yahweh? Ya, dari nama dia sendiri, yaitu bahwa Yod He Vav He itu dibaca Yahweh. Izin boleh nggak kasih data satu? Boleh ya? Walaupun Mika nanti tolak boleh juga nggak apa-apa. Izin ya, karena saya nggak mau bicara asumsi. Boleh ya? Dari mana kita tahu haleluya? Haleluya itu kan terdiri dari dua kata, halil dan yah. Nah, Mika, halil itu izin artinya Mika. terpuji, Mika yah itu kenal Yahweh. Berita Wahyu nggak? Mika kenal Saya Berita tahu. Wahyu nggak? Belum pernah jumpa Nah, sama Berita beliau, tapi Wahyu saya ini tahu. Mika tapi tahu kan kalau dia ahli dalam bahasa Ibrani?
Ya bisa dibilang gitulah. Terus Ini catatan dari Mika pasti lebih jago bahasa Ibrani beliau ya. Maka Iya, pertanyaannya, iya, Mika benar. katakan, nah ini judulnya adalah apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Ternyata di sini Mika catatan yang paling warna merah ini, pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci Yod He Vav He yang tidak boleh dan tidak pernah mengucapkan Yahweh. Itu pelit nih, bikin gambar rumah. Ya, doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Mika katanya nggak mau ngikutin yang bukan sesuai dengan ininya, yang menggunakan bahasa Ibrani itu nggak ada kaitan dengan bahasa Ibrani Yahweh itu, Mika. Soalnya Mika nggak sebut-sebut Kak. Yahweh. Ya gini kakak sayang ya, iman saya tidak merujuk kepada Rita Wahyu. Jangankan kepada Rita Wahyu, Oke. malaikat saja yang memberitakan yang lain dari isi kitab suci ini kita tolak, saudariku. Apalagi cuman Rita Wahyu. Oh haleluya. Berarti memang nama Bapak Yahweh. Jadi gini kakak sayang ya. Ya iya dong kan, haleluya itu dari nama apa? Terpujilah Yahweh. Nah Rita Wahyu masih memanggil nama Tuhan. Karena orang Allah. gini, Coba Uni coba bayangin gini dulu Uni. Mika. Uni. Kayak mana lah? Oke lah, Rita Wahyu lebih pintar berbahasa Ibrani daripada saya. Tapi dia masih panggil nama Tuhanmu loh, Allah terus. Hah? Karena Gimana Burita itu? Wahyu itu mengikuti Rabi Sadia Gaon. Nih, saya kasih data ya. Rabi Sadia Gaon, nah gini, Burita Wahyu ini identik dengan tradisi Yahudi, ya. Ini saya kasih kamu data. Biar Mika paham kenapa saya nggak marah. Kenapa saya tidak marah kepada Burita Wahyu ketika mengatakan Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah. Karena Burita Wahyu itu tidak pure dari dirinya sendiri, tapi juga mengikuti kaidah yang diajarkan oleh Rabi Sadia Gaon. Rabi Sadia Gaon ini adalah Rabi Yahudi di abad ke-10 kalau tidak salah, ya. Ini kita baca teman-teman ya, kita literasi ya, namanya ilmu kita literasi. Rabi Sadia Gaon adalah rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh di dalam agama Yahudi. Dia adalah seorang rabi filsuf Yahudi yang aktif pada zaman Geonik di Kekhalifahan Abbasiyah. Ternyata Rabi Sadia Gaon itu menerjemahkan nama Yod He Vav He menjadi Allah. Jadi Burita Wahyu itu kalau ikut Rabi Sadia Gaon karena dia mengutip Rabi Sadia Gaon di dalam teksnya, maka dia tidak salah karena memang nama Tuhan itu adalah Allah. Tapi pertanyaannya adalah ketika Mika mengatakan nama Tuhan Mika adalah Yahweh, padahal tidak pernah ada satupun orang yang mengatakan nama Tuhan adalah Yahweh, dan Mika merujuk kepada derivasi dari nama Yahweh yang adalah dewa Saturnus dari kata Yahweh yang dirubah oleh teolog-teolog Barat. Mika malah merujuk kepada Yahweh yang dibawa oleh teolog-teolog Barat, bukan merujuk kepada kebanyakan orang yang faham bahasa Ibrani dengan mengatakan bahwa itu adalah Yahweh, tapi malah Yahweh. Namun Mikana mengatakan saya orangnya original, kembali ke teks asli. Padahal kata Yahweh itu tidak pernah diajarkan dalam kaidah Ibrani, karena itu tercabut dalam bahasa Ibrani. Bahkan ditegaskan oleh Burita Wahyu yang pengajar bahasa Ibrani bahwa kata Yahweh bukan bahasa Ibrani. Ya, Yahweh bukan bahasa Ibrani. Nah jadi kalau Mikana memang konsisten tidak mau menggunakan nama dewa lain, nama Tuhan lain, setidaknya jangan menghina nama Tuhannya juga. Dan saya tidak tahu Mikana tahu dari mana kalau nama Tuhannya itu Yahweh. Apakah Yeshua pernah mengajarkan begitu? Karena bahkan dalam literasi, ya, Yahweh itu muncul dari teolog-teolog Barat. Tidak pernah diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi. Nih, saya tunjukkan lagi datanya. Walaupun nanti Mikana bilang saya beriman bukan kepada Burita Wahyu, tapi setidaknya ini dari orang yang berilmu. Yahweh bukan kata Ibrani, ya.
Berdasarkan penelitian, Genebrardus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535 sampai 1597 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter bangsa Romawi. Guna mendukung penemuan ini, Genebrardus mengutip Alkitab Samaria yaitu kata Yabe, memodifikasi menjadi Yabe, dan terakhir menambahkan huruf B menjadi V sehingga tertulis menjadi Yahweh, tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf suci yaitu menambahkannya menjadi Yahweh. Ini referensi Jesusmesia.com HTML Yahoo meaning HTML. Jadi Yahweh itu menurut Ibu Rita Wayu dari penelusuran beliau yang saya kutipkan, nama Yahweh berakar dalam peradaban masa lalu di antara dewa-dewa panteon pagan mereka. Yahweh bukanlah nama Tuhan Yahudi yang sebenarnya. Nama ini diciptakan secara modern oleh biarawan Benediktin Gilbertus Genebrardus antara tahun 1550 sampai 1567. Genebrardus menjadi pembela nama Tuhan dalam Bible Samaria. Ia mengekstrak Yabe, mengubah B menjadi V, Sebentar dulu nih, dan menghasilkan Yahweh yang seperti kita lihat sama dengan nama yang Kita digunakan harus oleh lihat kaum dulu. Gnostik. Sebentar. Itu apa nama judul apa artikelnya itu? Karena kadang kan kamu membacakan Rita Wahyu itu kan Boleh, dia boleh, mengutip boleh, dulu nih, silakan. menyajikan dulu kutipan orang atau silakan, ini. narasi argumentasi orang lain lalu nanti dijawab. Ya, Apa ini itu? judulnya. Judulnya adalah Sarapan Pagi Biblikal, apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Silakan dibaca. Saya lebih senang kalau Mikana baca itu sampai selesai. Sebenarnya Mikana mau tahu nggak kenapa nama Tuhan Mikana tidak ada dalam kitab Mikana lagi? Mau tahu nggak? Iya, kenapa? Oke, Mika, karena memang kitab yang Mikana imani itu dalam perspektif agama kami, Al-Quran menyatakan bahwa itu telah dirubah, disembunyikan. Maka kebenaran sejati telah disembunyikan oleh tangan-tangan jahil yang Mikana akui sendiri. Mereka telah merubah-rubah nama Tuhan. Dalilnya ada di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mikana kata Allah, itu tidak pernah disematkan kepada berhala manapun. Kalau ada silakan tunjukkan manuskripnya. Inilah bukti Allah dengan sendirinya menjaga namanya menjadi mulia dan tidak ternistakan sehingga tidak termasuk di dalam kitab karangan manusia. Makanya hanya ada kata Allah itu di Al-Quran. Karena nama Allah itu adalah asma mulia. Jangankan disebutkan secara benar oleh orang Kristen yang sering menyebutnya dengan kata Allah. Sedangkan tertulis di kitab karangan manusia saja tidak diizinkan oleh Allah. Inilah bukti bahwa asma Allah, jangankan agama Islam terjaga dan Al-Quran terjaga, asma Allah saja dijaga oleh Allah dengan sedemikian rupanya, sehingga kalian Kristen dan Yahudi tidak tahu lagi nama Tuhannya siapa. Karena memang kalian nggak layak tahu nama Tuhan. Karena Yesus berkata bukan, bahwa pengembala itu tahu kan anak dombanya, dan juga anak domba tahu kan siapa gembalanya. Kurang lebih seperti itu diksinya. Wajar kalian tidak tahu lagi mana yang benar karena kalian sudah menerima informasi dari orang yang senang berdusta, yaitu Farisi munafik dan orang Yahudi yang gemar melakukan perbuatan tegar tengkuk dan menyelewengkan informasi dari Tuhan yang benar. Itu kenapa kalian tidak lagi menemukan nama Tuhan yang benar. Sebenarnya seperti itu. Itu dalam perspektif agama saya. Walaupun Mikana menolak, nggak apa-apa, yang penting saya sudah Iya berdakwah pasti. dengan Mikana. Iya, ya silakan saja ya, terserah apa menurut pandanganmu. Sip, diam dulu sayang. Jadi gini ya kakak sayang ya. Tadi kakak tunjukin siapa itu Rabi apa namanya? Rabi yang mengubah nama Yotevave atau Yahweh menjadi Allah. Wow, terima kasih kakak sayang. Kamu tunjukkan itu, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23 ayat 27 sampai 30 bahwa akan ada nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu yang merancang melupakan namanya demi berhala. Dan kata Bapa, mereka adalah stealing, pencuri. Mikana Mereka juga. mengambil diam dulu dong, aduh, tinggal lagi udah panik, belum apa-apa udah panik.
Jadi siapapun yang mengganti nama Bapa Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh dan mengganti nama ilah-ilah lain, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23 ayat 27 sampai 30. Makanya Bapa mengatakan kepada mereka, mereka adalah pencuri. Dan nama Bapa itu tetap abadi kekal selama-lamanya, karena di naskah-naskah yang berbahasa Ibrani tetap namanya di situ adalah YHWH, Yod-Heh-Vav-He, dan itu namanya selama-lamanya, tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Lalu kenapa Bapa menubuatkan di Yeremia 23 27 sampai 30 bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi berhala, dan mereka adalah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu. Nabi-nabi itu kan termasuk juga pengajar, ya. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu yang mengganti namanya menjadi nama sesembahan berhala. Karena gini, ya, mereka dunia ini kan sudah dipengaruhi roh kegelapan. Jadi Satanos itu hanya tertarik, ya, menghasut atau menyesatkan manusia untuk mengganti nama Bapa. Karena apa? Karena gini. Karena Satanos ini kan malaikat. Malaikat yang jatuh dah. Dan malaikat ini kan pernah tinggal di surga. Jadi dia tahu siapa itu sang pencipta yang sejati. Siapa nama sang pencipta, sang juru selamat, maha pengasih, maha pengampun, maha segalanya. Jadi dia tahu ini. Makanya ketika dunia menerjemahkan namanya, disitulah dia hasut tuh. Udah nggak apa-apa, terjemahkan aja namanya jadi ini itu sama saja. Karena apa? Satanos ini pintar. Dia licik memainkan perasaan manusia, sehingga manusia bahkan dari Yahudi, rabi orang Yahudi juga itu, ya, masa mengganti nama Bapa Yod-Heh-Vav-He menjadi nama sesembahan bangsa-bangsa lain. Padahal Bapa Yod-Heh-Vav-He berfirman berulang kali, berfirman tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain. Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Jika ada nabi atau pengajar yang mengajar kamu, nih, ya, saya tunjukkan datanya di sini. Jadi Bapa itu sungguh luar biasa, dia maha tahu, saudara-saudaraku semua. Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Ya. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi bangkit di antaramu dan dia memberimu suatu tanda atau mujizat, dan tanda atau mujizat itu yang ramalkan kepadamu itu terjadi dengan mengatakan, marilah kita mengikuti ilah-ilah lain dan yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi-pemimpi itu, sebab Yahweh Elohimmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kamu harus hidup mengikuti Yahweh Elohimmu, dan kamu harus takut akan Dia, dan kamu harus memelihara perintah-perintahnya, dan kamu harus mendengarkan suaranya, dan kamu harus beribadah kepadanya, juga kamu harus bergantung kepadanya. Dan nabi atau pemimpi yang bermimpi itu haruslah dihukum metong, karena dia telah mengajarkan kemurtadan terhadap Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan kepadamu, agar engkau menjalaninya, dan engkau harus menyingkirkan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya, yaitu ilah-ilah bangsa yang di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau beri izin kepadanya, dan janganlah engkau mendengarkan dia, dan jangan matamu iba kepadanya, dan jangan engkau mengasihani, dan jangan engkau melindungi dia. Jadi sangat banyak perintah Bapa seperti ini, bahwa kita tidak boleh mengikuti ilah-ilah lain dari seluruh ilah-ilah bangsa di dunia ini. Nah, sementara Allah adalah nama ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah. Nah, menurut firman ini, bisa nggak nama Bapa Yod-Heh-Vav-He diganti menjadi Allah? Oh, tidak bisa, mengikuti aja nggak bisa. Apalagi sampai mengganti, itu namanya blasfemi, penghujatan. Ulangan 8 ayat 19, Bapa Yahweh berfirman, Bapa Yod-Heh-Vav-He berfirman, ya. Apabila engkau benar-benar melupakan Yod-Heh-Vav-He Elohimmu,
dan hidup mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku bersaksi melawan kamu hari ini bahwa kamu pasti binasoi. Jadi siapapun yang masih mengikuti ilah bangsa-bangsa lain tapi tidak memanggil nama Bapa Yotevave yang kami panggil Yahweh, ya, kata Bapa apa? Kamu pasti binasoi. Itu bukan kata saya. Jadi saya lebih mengikuti perintah Bapa dibanding ada yang nabi sampai rabi lah ya mengubah namanya. Oh, karena Bapa sudah menubuatkan itu, memang itu harus terjadi. Jadi itulah keinginan si Satan ini, ya kan? Dia hasutlah manusia-manusia para menerjemah ini. Udah nggak apa-apa, ganti aja namanya, sama aja, kan gitu. Karena si Satanos ini, malaikat yang jatuh ini pernah di surga, dia tahu siapa sang pencipta yang benar. Nah, tapi kalau contoh ini ya, buku dongeng, tokoh dongeng di situ, si Satanus nggak tertarik untuk menghasut manusia ketika diterjemahkan buku dongeng itu ke berbagai bahasa negara di dunia ini. Mana tertarik si Satanus untuk menghasut manusia? Udah terjemahkan aja tokoh dongengnya si ini. Contoh ini siapa namanya ya? Si Lanok, udah terjemahkan aja jadi Silanus gitu, atau siapa si Bolbol gitu kan. Nggak ada, karena itu cuma dongeng, nggak ada kuasa di situ, itu bukan nama Tuhan. Makanya nama tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai negara pun, dalam berbagai bahasa di dunia ini, nama tokoh dongeng di sini tetap sama. Karena si Satanos, malaikat yang jatuh, tahu siapa sang pencipta yang benar, hanya Bapa Yahweh, saudaraku. Itulah kenapa saya sangat cinta kitab suci ini, karena ini firman Bapa. Jadi si Satanos, si malaikat yang jatuh itu, dia tahu siapa sang pencipta, itu Bapa Yahweh. Makanya dunia mengubah namanya, karena si Satanos tidak mau kalau seluruh dunia datang kepada Bapa Yahweh. Tapi Jefanya 3:9 itu akan digenapi mulai sekarang ya, saudaraku. Cintailah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Panggil namanya dengan benar. Jangan kamu panggil nama ilah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Kalau kamu masih panggil nama ilah bangsa-bangsa lain, hasil terjemahan LAI, kata Bapa apa? Ulangan 8:19, kamu pasti binasoi. Udah. Boleh gantian? Ya, silakan kakak sayang. Oke. Jadi Mikana dari tadi menyatakan bahwa Mikana ini nggak mau merubah nama Tuhan. Tapi Mikana mengatakan nama Tuhannya Yahweh. Bahkan seorang pengajar bahasa Ibrani, Burita Wahyu sendiri mengatakan Yahweh itu bukan bahasa Ibrani, apalagi nama Tuhan. Sedangkan Mikana mengakui bahwa Mikana tidak mau merubah nama Tuhan, tapi memanggil nama Tuhan Israel dengan panggilan Yahweh, yang mana ini baru muncul entah tahun kapan. Nah, tadi Mikana sempat mengatakan sebuah pernyataan bahwa Rabi Sadia Gaon itu menggenapi nubuatan Tuhan perjanjian lama, di mana nanti orang-orang akan merubah nama Tuhan menjadi nama berhala. Ini menjadi challenge bagi saya. Kalau Mikana bisa menjawab, saya kasih transfer 1 juta cash malam ini. Serius, saya ada saldo sekitar berapa juta, lumayan untuk uang jajan Mikana. Untuk pembuktian statement Mikana bahwa Rabi Sadia Gaon merubah nama Tuhan menjadi nama berhala, yaitu menjadi Alif Lam Lam Ha, maka coba tunjukin satu berhala dari Adam sampai detik ini 23:36 waktu Malaysia hari ini tepat, secara historis menggunakan prasasti manapun atau sejarah manapun, bahwa pernah ada nama sebuah berhala bernama Allah. Kalau Yahweh tadi saya sudah jelaskan, kalau itu dari nama Dewa Yahweh. Maka kalau Mikana bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama satu berhala, makhluknya entah berbentuk batu, kayu, angin, pohon, apapun itu, saya langsung transfer 1 juta malam ini juga. Kalau Mikana bisa menunjukkan. Tapi kalau Mikana tidak bisa menunjukkan bahwa ternyata tidak ada satupun makhluk pernah bernama Allah, maka tuduhan bahwa Allah adalah nama berhala itu adalah fitnah. Jadi silakan. Kalau kata Yahweh itu nama dari berhala, saya sudah tunjukin data. Terima kasih. 1 juta buat Mikana. Saya minta data secara ilmiah. Silakan. 1 juta. Takut juga aku tadi mendengar suara Uni. Wah. Kan kita kan sama. Silakan
Silakan Mikana. 1 juta. Oke. Kalau Mikana atau teman-teman Mikana di bawah bisa bantu Mikana. Siapapun yang bisa menunjukkan satu literasi bahwa Allah pernah menjadi nama makhluk mulai dari Adam sampai detik ini, maka saya mengakui bahwa Allah pernah menjadi berhala. Saya Rifayah di Putri binti Yadiman. Tapi kalau tidak ada satupun literasi dari alam semesta, kalian minta pertolongan kepada Tuhan kalian bahwa ternyata Allah tidak pernah disebutkan kepada makhluk, maka jangan lagi kalian memfitnah bahwa Allah adalah nama berhala, karena berhala itu adalah makhluk yang dianggap Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi gini ya kakak sayang. Yang pertama saya luruskan dulu apa kata Rita Wahyu, nggak pernah nama Yahweh itu bahasa Ibrani. Saya tidak mengikuti Rita Wahyu karena apa? Dia aja masih memanggil nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Padahal Bapak Yahweh melarang tidak boleh menyebut nama ilah-ilah lain. Sementara Allah itu adalah nama ilah-ilah lain, nama ilah bangsa Arab. Dan di dalam kitab suci ini kan ada haleluya. Nah, haleluya itu artinya apa? Terpujilah Yahweh. Karena haleluya terdiri dari 2 kata, halel dan yah. Halel itu artinya terpuji, yah itu dari nama apa? Dari namanya itu Yahweh. Makanya terpujilah Yahweh. Dan juga secara akademik bahwa memang YHWH itu dibaca Yahweh. Dan kami tidak mengikuti manusia di dunia ini. Ya, secara akademik bacanya Yahweh. Pernyataan itu tolong tunjukkan secara akademis kalau YHWH dibaca Yahweh secara akademis. By linguistik, kajian ilmu linguistik. Terima kasih. Ini jadi panjang lagi nih ya. Karena klaim harus dibuktikan. Kita sama-sama pernah jadi mahasiswi. Maka ketika ada informasi yang diberitakan di depan publik supaya tidak menjadi fitnah dan dusta, harus ada literasinya. Kalau ada pernyataan bahwa membawa-bawa dunia akademis, maka kita harus bertanggung jawab sebagai seorang sarjana. Silakan tunjukin data secara linguistik bahwa Yahweh itu menggunakan kaidah ilmiah. YHWH itu memang pantas disebut Yahweh. Silakan, saya tunggu. Oke lah. Tapi saya tunggu yang 1 juta tadi, kalau ada silakan, masih saya buka. Ya, sabar. Buat kalian dapat 1 juta malam ini. Nama YHWH yang dikenal sebagai tetragramaton paling umum diucapkan sebagai Yahweh atau Yahweh oleh para sarjana dan akademisi berdasarkan transliterasi Ibrani, serta sering dibaca sebagai Yehuwa atau Jehovah. Dalam tradisi Yahudi, nama ini suci dan tidak diucapkan, melainkan diganti dengan sebutan Adonai atau Tuhanku atau Hashem atau Sang Nama saat membaca kitab suci. Yahweh merupakan konsensus penelitian modern dan akademis untuk pengucapan yang paling mendekati bahasa Ibrani-nya atau aslinya ya. Oke. Mikana kalau di kampus boleh bawa Wikipedia ya. Gojek. Ya, asalkan saja di ada catatannya, ada note-nya ya. Oke, begini kakak sayang. Oke, silakan tunjukkan footnote-nya aja. Karena Wikipedia itu ditolak di kampus-kampus. Katanya akademis. Iya, secara akademis memang dunia memanggil namanya Yahweh. Ya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi gini ya. Mengenai nama berhala yang mengatakan Allah itu nama berhala dirimu, bukan saya. Tetapi kitab suci menantang memberitahu kepada saya Bapak Yahweh berfirman yang ditulis para nabi 1 Tawarik 16 ayat 26. 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Kemudian Mazmur 96 ayat 5. Ayat 4 sampai 5. Sebab Yahweh maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas segala ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yahweh telah menciptakan langit.
Jadi nama Yahweh ini Mikana. nggak boleh diganti menjadi nama ilah bangsa-bangsa. Ya, nggak boleh. Iya. Karena apa? Karena semua Masalahnya ilah bangsa-bangsa Yahweh tabrak itu- berhala. Aku tabrak lah. Yahweh itu secara ilmiah adalah ucapan benar dari Tetragrammaton Yod Evave. Itu mana literasi akademisnya, penjelasan ilmiahnya, Geku? Ya iyalah, karena terpujilah Yahweh, haleluya. Itu dari namanya Yahweh. Aku tabrak. Itu bukan penjelasan Ah, ilmiah. jadi sudah dijelaskan sama kitab suci ini, kakak sayang, Mazmur 96 ayat 5, 1 Tawarik ke-16 ayat 26, bahwa semua nama ilah bangsa-bangsa adalah Iya, iya, berhala-berhala. Itu bukan kata saya, tapi Aduh, itu ya kata Allah. firman Bapa. Jadi nggak boleh mengganti nama Bapa Yahweh menjadi nama ilah bangsa-bangsa lain. Nah, sementara Allah adalah nama ilah sesembahan penduduk negeri Mekah, bangsa Arab. Aku jadi pengawas. Aku tabrak. Lah, kenapa sih kakak sayang? Oh, haleluya, haleluya. Jadi gini ya, kita nggak mengikuti juga orang Yudaisme, orang Yahudi yang nggak memanggil namanya. Karena tidak ada satupun dalam kitab suci ini Bapa Yahweh melarang jangan pernah panggil namaku atau panggil saja namaku dengan sebutan Hashem atau Adonai, nggak ada. Karena Adonai itu artinya Tuhan, Hashem itu artinya sang nama, Ha itu sang, Sem itu nama, sang nama. Loh, kalau dipanggil sang nama siapa? Ya, Tuhan yang mana? Karena banyak Tuhan di dunia ini. Hashem mana? Nama siapa? Iya. Jadi harus panggil namanya. Makanya Bapak Yahweh telah menubuatkan Mana Jefanya data akademisnya 3 tadi? ayat 9 bahwa bangsa-bangsa mulutnya akan dibersihkan dan dikembalikan supaya memanggil nama Bapak Yahweh. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya, jadi data akademisnya adalah Wikipedia ya. Loh, Karena pura-pura. ya udah, ini saja nih Alkitab Iya, iya. ini Alkitab Iya, dari iya, LAI. iya. Alkitab dari LAI Iya, saja iya, saya iya, tunjukkan iya, iya. datanya. Ya udah, Iya, ini iya. saya tunjukkan. Nah, ini. Ya udah. Bukti akademisnya ini saya tunjukkan. Di sini saja ya. Yaitu terjemahan LAI. Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahazim. Aduh. Semangat Mikana ya. Boleh cinta. Semangat Mikana. Oke, ini ya. Yang mau LAI. 1 juta masih ditunggu ya. Nggak perlu saya itu, saya nggak membutuhkan itu. Bapak Yahweh memelihara saya dengan sempurna dan berkat melimpah. Nah, Tuhan salinan dari apa ini? Nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, ini dia nih. Ini bos. Tuhan. Ini Tuhan. Salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Anjir. Oke. Udah. Nah, di sini aja dibacanya Yahweh. Mana? Ya ampun, tadi yang saya tunjukkan. Ya Tuhan. Data akademis itu apa sih? Saya litosong. Oh, Uni. Uni. Dunia juga memanggil namanya Yahweh, ya.
Dan juga ya di sini kan sudah ada di sini. Itu semuanya Ini juga buktinya. Di sini Yahweh. bocor. Mana isi tuh? Nggak isi banyak. Untuk nggak isi banyak pun. Mantap betul. Oke, jelas? Iya, kalau di karena tertulis Yahweh, saya tahu data akademis bahwa Yod Evav itu dibaca Yahweh secara linguistik gimana tertulis Mikana? Ya udah, ini datanya kitab suci ini. Mantap. Karena secara akademis itu dibaca Yahweh, makanya diterjemahkan di dalam kitab suci ini Yahweh. Nah itu datanya gimana sih Pieto? Gimana ya Sun ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu bukan data, ya datanya kitab suci ini. Pieto Mas. Ya, oke. Ada lagi? Jangan takut deh, turunin saja Unirifa. Itu dulu di dalam daging. Gak apa-apa, sabar aja Bang Yoel. Kita diskusi santai sama Kok Kak aku dulu Uni. di dalam daging? Selama Uni tidak menghujat nama Tuhan Yesus Masih ya kan, Iya, nggak apa-apa gitu. betul. Selama dia tidak menghujat ya iya. atau Ya merendahkan gitu Allah. loh. Oke, ada Iya, lagi iya, biar iya. gimana nih diskusi kita ini? Oke, mungkin mau nanya lagi boleh nggak saya? Lepaskan boleh, data silakan, akademis silakan. yang nggak ada itu ya. Ya kan saya sudah Oke. tunjukkan datanya di sini ada dua lagi. Ya terjemahan LA ini ya sama ini. Iya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya aja dari nama apa coba? Bilang Yahweh. Haleluya Iya, kakak iya, sayang. Aduh. Iya. Aduh. Oke. Ya silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Saya mau bertanya kepada Mikana. Tunggu dulu, saya batuk dulu. Stop rekam. Oke. Mikana, saya mau bertanya. Cuma ini aja. Apa betul kata kemarin sorry saya harus bawa nama dua orang ya. Si Mata Pisau sama si Edis kemarin berdebat. Dia nyebut-nyebut nama Mikana. Saya tidak mau mengadu, tapi saya hanya mau mengkonfirmasi. Apa betul kata Edis dan juga Mata Pisau bahwa Mikana ini mengimani Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Yesua berdoa kepada roh keilahiannya sendiri, yang dimana roh keilahiannya itu ada di segala dimensi. Iya. Iya, karena Bapak Oke lah, itu roh artinya keilahiannya memang sendiri, saudariku. Ya, enggak apa-apa kalau mereka dia ngomongin saya, berdoa enggak apa-apa. kepada Saya sering rohnya juga sendiri. diomongin sama mereka. Iya. Biasalah anak Tuhan Yesus Muhammad Iya. itu memang tertarik untuk diomongin gitu loh. Oke, karena sebelum turun saya juga mau buka komal untuk tanya jawab Islam. Oh iya, Nanti kita terima angkat kasih, tema kakak sayang. tentang kitab suci gimana, mau nggak? Mikana besok kita angkat tema tentang kitab suci. Ya apa itu? Mau? Nanti malam, besok. Oke, ini izin saya di Rumikana ini untuk menyampaikan tantangan saya lagi buat teman-teman Kristen yang mampu menunjukkan ada literasi arkeologi, historis, fakta-fakta sejarah yang membuktikan bahwa nama Allah pernah menjadi nama makhluk atau nama berhala. Saya akan transfer langsung 1 juta. Tolong di DM saya, berikan literasinya dulu, kemudian tunjukkan dengan seksama bahwa itu valid, bahwa memang nama Allah pernah disandangkan kepada makhluk, patung, batu, kayu, atau apapun. Saya akan kirimkan 1 juta rupiah kepada siapapun yang punya datanya. Saya tunggu buat yang sudah punya data. Nanti setiap hari saya tambahkan. Hari ini 1 juta, besok menjadi 2 juta. Semakin lama semakin banyak ya. Jadi kalian tunggu aja. Minggu depan kalian kasih tahu udah 7 juta ya. Kalau kalian memang bisa menemukan, saya langsung transfer. Saya semampu saya ya. Saya nggak boleh bilang 1 miliar, bohong banget. Saldonya nggak ada 1 miliar. Saldo saya itu ada lebih dari 1 juta. Artinya kalau saya kasih kalian 1 juta, maka saya tidak kekurangan uang. Tetap saya ada uang belanja.
Jadi 1 juta itu uang tabungan saya. Jadi saya realistis ya. Avani menambahkan 20 juta. Oke. Baiklah Mikana, senang sekali diskusi dengan Mikana ya, walaupun penuh dengan tawa. Ya ini bukti bahwa walaupun kita berbeda keyakinan, tidak harus saling menghujat, saling mencaci. Walaupun dulu pernah kita saling ya namanya berbeda keyakinan dan saling fighting dalam dunia argumen itu wajar. Nanti kapan-kapan Mikana saya undang juga di koma saya untuk tanya saja tentang Islam. Kalau room saya, Mikana hanya tanya saja tentang Islam. Kalau saya naik ke sini diizinkan bertanya tentang Kristen, itu yang saya lakukan tadi. Terima kasih Mikana telah mengizinkan Uni naik ke sini. Oke Mikana, nanti malam besok Ya, kalau Mikana ada waktu, Uni. saya naik ke sini lagi, kita membahas tentang kitab suci, esensi kitab suci, bisa? Ya kan Bisa? apa namanya? Ya harus ngumpulin data-data sih ya lo manuskrip Oke, ya oke. atau naskah-naskah. Uni tunggu aja. Atau 3 hari lagi boleh, 3 hari lagi biar kita sama-sama kumpulin data. Kalau di situ sih aku talentanya nggak di situ ya. Mungkin menjelaskan siapa Mikana itu Tuhan lebih Yesus senangnya bahas Masia. tentang apa? Oh, tentang Iya, ketuhanan. kemahakuasaannya, Oke, temanya Yeshua kasihnya, aja. Tentang Yeshua dan Nabi Isa. keselamatannya, gitu. Sama atau tidak? Oh, Mika, iya, kita mantap. bawa Kalau aku tema mau Yeshua itu. dan Isa Boleh, sama boleh, atau boleh. tidak? Oke. Ya, boleh, itu juga boleh. Berarti nanti malam ya. Besok malam jam-jam segini juga boleh. Jam-jam segini juga ya. Uni masuk, kita PK aja. Kita PK atau Uni masuk ke sini? PK aja berdua. Nanti kita DM-an lah. Oke, sip. Apakah Uni Yesus belum follow Hamasia ke ini ya, sama bentar, dengan follow. Udah follow kok. Aku udah follow back. Uni belum. Oh, udah. Oke, terima kasih banyak Mikana. Uni turun dulu ya. Selamat malam Ya, sama-sama, saudariku Mika. Uni Rifa, sayang. Buat teman-teman Kristen di bawah juga selamat malam, sehat selalu. Nanti malam besok kita berjumpa lagi dengan diskusi yang berbeda, tema yang berbeda. Oke, shalom. Izin saya turun dulu ya. Ya, terima kasih kakak sayang. Mantap banyak nih. Bakal bom-bom Terima kasih Pia Serpo, terima kasih saudaraku. penuh. Selamat malam Mr. Sam. Selamat malam saudaraku. Selamat malam. Halo. Halo. Nggak ada suaranya ini. Besok diskusi sama Uni. Apakah Tuhan Yesus Al-Masih sama dengan Isa Al-Masih dalam Qurannya? Kalau itu saya mau diskusi itu. Supaya memberikan edukasi ya kepada masyarakat luas bahwa memang Tuhan Yesus Al-Masih itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Selamat malam Valentino. Valentino, selamat malam. Halo. Halo saudaraku. Halo. Halo, selamat malam. Cina Paladina, Cappuccina, Assassino, Barbarito, Poi, Lira. Malam, Selamat malam Bang Sahrul. malam Mikana, malam. Bisa buka kamera saudaraku? Boleh bentar ya. Ya silakan. Itu beda-beda. Kudamai Nalagiala. Entah siapa namanya ini. Kudaimana Gailia. Ih susah banget sih. Mohon maaf ya. Saya itu dikasihi oleh Bapak Yahweh dan dia adalah Tuhanku, Rajaku. Terima kasih doanya. Ya, selamat malam Bang Sarul. Malam Mikana. Suara Ya, silakan saudaraku. Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Itu di Lukas 3 nomor 21 sampai nomor 23. Itu kan ada Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu Yesus sedang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes.
Mohon Lalu maaf ada saudaraku, suara dari namanya langit. Yesua saudaraku. Oh ya, Mohon Yesua. maaf, namanya Yesua, iya. Oke, Yesua sedang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi posisinya Yesua sedang di sungai. Lalu ada suara dari langit. Ada suara tuh. Berarti bukan suara dari yang dari sungai. Suaranya dari langit yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi gitu ya. Lalu ada merpati dalam bentuk merpati yang terbang di atas kepala Yesus. Di atas kepala Yesua. Pertanyaannya, di antara tiga itu Tuhannya Kristen yang mana? Atau Tuhannya Mikana yang mana? Yang mengatakan di situ ada 3 siapa? Yang satu di 3 sungai. apa ini? Yang satu kan di sungai kan? Sedang dibaptis kan? Iya, Tuhan Yesus masih dibaptis oleh Yohanan Pembaptis. Satu sedang di sungai dibaptis oleh Yohanes. Yang satu ada suara dari langit. Berarti suara ini bukan dari suara yang sedang dibaptis. Karena suaranya dari langit yang mengatakan inilah anakku yang aku kasihi. Lalu ada dalam bentuk merpati, yaitu roh. Sudah pasti bukan yang sedang dibaptis. Karena dia dalam bentuk merpati. Di situ ada 3 sekaligus muncul. Yang satu suara dari surga, yang satu dalam bentuk merpati, yang satu lagi sedang dibaptis oleh Yohanes. Nah, pertanyaannya, di antara yang 3 itu Tuhannya Kristen yang mana? Atau Tuhannya Mikana yang mana? Nggak ada 3 di situ, Bang. Loh, oh jadi ada satu di situ. Karena itu tidak menjelaskan tentang eksistensi Tuhan, tetapi sebagai tanda agar Yohanan Ya. Pembaptis tahu dan Jadi di mengenal situ ada siapa berapa? itu Yesua. Di situ ada berapa? Jadi gini saudaraku, kamu itu harus paham dulu kenapa waktu Tuhan Yesus Hamasia dibaptis di Sungai Jordan dan ada suara terdengar dari langit. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dan ada Roh Kudus, Ruach Kodes dalam rupa burung merpati. Itu ada yang rupa burung merpati hinggap di pundak Tuhan Yesus Hamasia. Itu ada tujuannya. Ada Aku bukan nanya. maksudnya. Aku nggak Loh, nanya karena tujuan atau maksud. Loh, kita kan Yang harus sesuai dengan kutanyakan. daftar Elohim. Loh, di situ kan ada yang Emang sedang di mana dibaptis situ di sungai. menjelaskan? Kan gitu kan? Cobalah dibuka Lukas 3-nya. Di situ ada Iya. Yesus sedang dibaptis di antara orang ramai. Yesua. Salah satunya ada Yesua yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Di antara orang ramai itu, ya kan? Yesua sedang dibaptis nih di sungai. Lalu ada suara dari langit. Yang mana suara ini, suara yang dari sorga ini bukan suara yang sedang dibaptis. Di sorga dia. Langit Ada terbelah yang lalu ada mengatakan suara. seperti itu, bahwa itu bukan suara yang dibaptis. Ada. Kitab suci berkata seperti itu. Emang itu suara siapa? Itu buktinya kalau Yesus Hamasya itu Elohim yang maha hadir. Karena ketika ruah Elohim, Roh Kudus berkenosis hadir di dunia ini, dia juga ada di surga, ada di segala dimensi. Tetapi yang penting kita ketahui di sini, kenapa waktu Tuhan Yesus Hamasya dibaptis, ada Ruach Kodes dalam rupa burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus Hamasya. Itu apa maksudnya? Ada maksudnya, saudaraku, itu dulu yang harus kita tahu. Aku nggak nanya maksud. Yang Lah, kutanya, kalau begitu di antara 3 itu pertanyaanmu Tuhannya salah. Kristen yang Kalau mana? begitu, Yang kutanya, di antara 3 itu, kan ada suara dari langit. Ada emang di sedang mana di situ ada dibaptis. 3? Nggak ada 3 di situ. Coba kau baca ayatnya, coba baca ayatnya. Coba baca ayat. Baca dulu lah. Berarti kau menghitung berarti. Oke, coba baca dulu. Kita nggak usah berasumsi, nggak usah menyimpulkan. Baca dulu ayatnya. Lukas 3 nomor 21 sampai nomor 23. Coba baca dulu. Lukas Lukas 3. 1, Lukas 3 ya. Dan terjadilah pada waktu seluruh orang banyak itu dibaptis,
Yesua pun dibaptis dan ketika berdoa langit pun terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya dalam wujud lahiriah seperti seekor burung merpati. Sebentar, Dan terdengarlah sebentar. suara dari langit yang berkata, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan." Nah, di situ ada yang sedang dibaptis. Rampolito ko. Ada Roh Kudus dalam bentuk merpati yang hinggap di ke atas kepalanya. Berarti ini berbeda ini. Lalu ada suara dari langit, dari sorga yang berkata, engkaulah di situ bukan aku. Engkau itu bukan aku. Karena engkau itu adalah orang kedua tunggal. Jadi yang namanya engkau bukan aku. Jadi di situ dia mengatakan, engkaulah anakku yang aku kasihi. Nah, berarti di situ ada yang di sorga, ada yang sedang di bumi dibaptis, ada yang terawang-awang dalam bentuk merpati. Berarti di situ ada 3 entitas yang berbeda. Dari 3 entitas yang berbeda itu yang mana Tuhan Kristen? Yang mana? Kamu kan menjelaskan nih, Aku nanya. di situ ada 3 Aku nanya. entitas. Berarti kamu Kan memang ada Tritunggal dong 3. kalau begitu. Karena memang Berarti ada 3 kamu entitas Tritunggal. kan? Berarti Aku kamu Muslim. Tritunggal. Lah kenapa Muslim. kamu bilang di situ ada 3 entitas? Lah kan memang ada 3. Satu di sorga, satu di bumi sedang dibaptis, yang satu terawang-awang. Berarti satu di situ. Yang mana yang Di satu mana itu, coba? ada di situ terawang-awang? Di mana di situ terawang-awang? Jangan Yang hinggap tambah-tambah loh. di atas, yang Katanya hinggap di terawang-awang. atas kepala. Di mana di situ yang tertulis ada hinggap terawang-awang? plok-plok terbang, yang hinggap di atas kepala itu kan terawang-awang pertamanya. Hinggap di atas Di mana kepala. terawang-awang di situ? Jangan menambah-nambah. Kan Di mana hinggap. terawang-awang di situ? Loh, Kan hinggap kan? Yang tadinya nggak ada lalu terawangnya hinggap. Di mana? Di Loh, mana tadi kan terawang-awang terbang. ada di situ? Kan terbang kan, terbang lalu hinggap. Bala di nakapucin. Kalau bahasa kerennya mencelok. Mencelok di atas kepala. Mencelok di jendela. Hinggap di atas kepala. Yang tadinya hanya satu lalu ada burung mencelok di atas kepala. Nah, berarti ini sudah ada 2 nih. Lalu ada lagi suara dari langit. Suara dari langit bukan suara yang sedang dibaptis. Karena suaranya muncul dari langit. Gini bukan kan dari orang yang abang pintar dibaptis. kali kayaknya menjelaskan. Ya udah suka-sukamu aja lah. Loh. Orang kamu Kok yang menjelaskan suka-suka? dari tadi. Ada yang terawang-awang Enggak, lah, aku di ada sini 3 bertanya. entitas lah. Ya udah suka-sukamu aja lah bang kalau begitu bang. Majang. Oh, nggak bisa jawab, macet nih. Bukan nggak bisa jawab, kan kamu yang menjelaskan di situ ada 3 entitas, ada terawang-awang. Ya udah suka-sukamu aja lah bang kalau begitu karena kamu Tritunggal. Emang di situ ada berapa? Coba. Bang Sahrul sekarang udah Tritunggal guys, karena dia bilang di situ ada 3 entitas. Selamat ya bang, Bang Sahrul. Bang Sahrul sudah Tritunggal, tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi, saudaraku. Aduh, Mikana. Oke, berarti Mikana nggak bisa jawab ya. Udah, ganti pertanyaan yang lain. Mungkin itu Bukan nggak bisa itu terlalu jawab. berat. Tadi saya sudah Ganti jawab pertanyaan yang lain. bahwa itu gimana? adalah bukti bahwa Yeshua HaMashiach itu Elohim yang Maha Hadir. Ketika dia datang ke dunia, dia juga ada di surga, ada di bumi, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Oh, berarti pada saat itu Yesua ada 3 Yesua. Oke, Ada bentar Yesua dulu ya. yang di sorga, Aku tutup ada kamera dulu sebentar. Yesua yang di Sabar ya, bumi. sabar ya. Gitu. Sabar ya, sabar. Iya, nggak apa-apa, silakan. Macet guys, macet. Mungkin ini si Mikana udah capek deh sama Uniripa. Capek dia merasa otak gitu kan. Karena kalau kita lihat tadi dialognya antara Uniripa dengan Mikana, kayaknya argumen yang sangat kuat itu ya Uniripa. Sementara Mikana ini kan argumentasinya kan nggak mendasar. Jadi kok aku di mute Mikana? Jadi kesannya kayak terlalu memeras gitu, memeras sehingga dia capek mungkin. Jadi ya kita dengar dulu lah apa jawaban Mikana. Kita tunggu teman-teman. Kita nggak maksa kok. Jadi apapun nanti jawaban dia, ya itulah iman dia gitu. Di sini kita hanya konfirmasi dan bertanya. Dari 3 itu yang mana yang Tuhannya Kristen gitu, atau yang mana yang Tuhannya Mikana? Kita kan nggak menghujat ya, kita kan nggak menghujat. Ya udah biasa Banyak pertanyaan. guys. Kita mau jawab apapun pasti di framing mereka nggak bisa jawab lah, jadi bubuk lah, entah apa lah dibilang mereka. Ya udah suka-suka lah, nggak apa-apa.
Sama Unirifa katanya nggak bisa jawab lah, nggak bisa ini. Ya udahlah, padahal tadi sudah dijawab semua ya. Oke, jadi begini saudaraku Bang Syahrul. Yeshua HaMashiach itu Elohim yang maha hadir. Ketika dia ada di dunia, dia juga ada di surga, ada di segala dimensi dan waktu yang bersamaan, karena dia adalah Yahweh yang Echad, saudaraku. Tetapi tadi saya sudah jelasin kepada kamu, apa maksudnya, kenapa ketika Tuhan Yeshua HaMashiach dibaptis di sungai Jordan, ada Ruach HaKodes dalam rupa burung merpati yang hinggap ke atas Tuhan Yeshua HaMashiach. Artinya itu apa? Jawabannya di Yohanan 1. Yohanan 1 ayat 29 sampai 34, agar Nabi Yohanes Pembaptis itu mengenal siapa dia ini. Karena di sini ya sudah ada jawabannya begini. Dan Yohanes bersaksi dengan mengatakan, aku telah melihat roh yang turun dari sorga seperti seekor burung merpati dan dia hinggap di atasnya. Aku juga tidak pernah mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air, dialah yang telah berfirman kepadaku, ke atas siapa engkau dapat melihat roh yang turun dan hinggap di atasnya? Dia inilah yang membaptis dalam Roh Kudus. Jadi agar Yohanan Pembaptis nabi terakhir, yaitu Yohanan mengenal siapa yang dibaptisnya ini, dialah Yeshua. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.